Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para ajengan, para ulama, guru-guru, semua jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, waktunya tidak bisa digeser. Jadi kalau ada orang salat jam 8 pagi, niatnya salat subuh, maka dia termasuk qadha. Karena Allah sudah menetapkan kalau terbit matahari syuruk maka habislah waktu subuh. Otomatis tidak lagi tercatat sebagai ada, otomatis. Maka yang sudah ditetapkan Allah ini kalau dirubah oleh manusia, sepakat kita satu Indonesia, satu dunia ini merubah yang sudah ditetapkan Allah, bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 kita pilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, amandemen bisa. Tapi kalau hukum Al-Quran bersepakat kita semua ingin merubahnya, sholat subuh kita jadikan, saking rajinnya sholat subuh jadi 5 rakaat. Oh itu tadi Ustaz Somad kami lihat sholat isyaknya 2 rakaat, itu kok bisa dapat diskon? Itu bukan saya yang buat, itu memang Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang musafir lewat 89 km, maka dia sholat isyaknya bisa ditarik ke maghrib 2 rakaat. Memangnya ke musola Fatur Rahman ini lewat 89 km, rasa-rasanya lebih. Soalnya tadi saya sudah bolak-balik kok nggak sampai-sampai. Jadi ini memang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna Islam, Islam artinya menyerahkan diri untuk mengikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaku saya nih Islam, kamu nggak sholat, itu aturan saya. Berarti dia cuman Islam. Islam artinya isi alam. Dia sekedar mengisi alam ini saja. Islam artinya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kamu mesti bangun subuh, bangun. Allah mengatakan kamu mesti sholat 4 rakaat saat tergelincir matahari, namanya zuhur, sholat. Saat bayang-bayangmu sama panjang, maka engkau masuk waktu asar 4 rakaat, ikut. Saat matahari tenggelam, nampak merah di ufuk barat, berarti kau mesti sholat 3 rakaat, ikut. Enggak nanya-nanya lagi. Kenapa mesti 3 rakaat? Kenapa 2 rakaat bunyi, yang satu enggak bunyi? Kenapa rukuknya sekali, sujudnya 2 kali? Itu disebut dengan tauqifi, diambil dari kata waqaf. Waqaf artinya berhenti, tauqifi akal kita berhenti untuk memikirkannya. Kenapa wudhu itu, mohon maaf, kentut, tapi yang disiram kok muka? Itu nggak usah dipikirkan. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana penciptaan langit, inna fi khalqis samawati, penciptaan bumi wal ardi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu adalah ayat-ayat kauniyah alam semesta yang mesti dipikirkan manusia. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Jadi banyak sekarang manusia yang mestinya dipikirkan tidak dia pikirkan, yang semestinya nggak usah dipikirkan malah dia pikirkan. Itulah penyebabnya kehancuran manusia ini. Malam ini kita memikirkan kita ini sedang berada di mana. Sedang di mana kita ini? Sedang di Jampang. Berapa lama di sini sampai selesai tabligh akbar?
Habis itu besok kita mau kemana? Akan kembali ke Sukabumi. Setelah itu kemana? Ke Cianjur. Habis itu kemana? Ke Jakarta. Habis itu kemana? Pulang ke Riau. Habis itu kemana? Mati. Banyak orang yang tidak berpikir dia sedang di mana, berapa lama, habis ini kemana, dan pulang bawa apa. Sepanjang sejarah Jampang, betul. Ada orang Jampang ini yang mati bawa motor? Nggak ada. Tapi yang dicuci, yang dibersihkan motor. Badannya, orangnya belum mandi, motornya udah mandi. Bagaimana kita tidak mengerti apa yang sedang kita cari di dunia, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita bawa nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, masjidnya bagus, cantik, indah, adem, ayem. Rasanya pakai AC, tapi AC-nya nggak ada. Ada di atas. Masya Allah, bersih karpetnya. Mudah-mudahan orang yang berwakaf Musholla Fatur Rahman ini mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Mereka sudah memberikan hartanya, tanahnya, semennya. Kita tinggal memakmurkannya dengan sholat berjamaah. Setiap langkah tapak kaki kita kemari, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Siapa yang paling banyak langkahnya kemari? Ustadz Abdul Somad. Kalau dihitung dari Riau. Tapi kan Ustadz nggak jalan kaki. Maka selagi masih hidup, badan masih sehat, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Karena inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sangat setia dengan bapak pengajian dia tunggu. Kalau bapak meninggal, dia belum tentu mau ikut. Betul kan, Bu? Tuh. Yang setia dengan bapak, yang setia dengan ibu cuman sholat, bukan somat. Sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti dari seorang hamba pada hari kiamat, sholatuhu, sholat. Walaupun sedekahnya banyak. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu kok nggak sholat? Ya saya yang penting sedekah aja. Memangnya sholat sama sedekah itu multiple choice, pilihan. Ini bukan pilihan, ini dipilihkan. Sholat, zakat, puasa, haji, tapi tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah Musholla Fatur Rahman jamaahnya ramai. Tapi tadi waktu kami lewat, saya lihat di sebelah kanan ada masjid belum buka atau mati lampu, atau jamaahnya jamak takhir dengan isya. Atau jamaahnya sudah ke lapangan semua. Kayaknya gitu. Kayaknya, saya husnuzon. Toko-toko banyak sudah tutup karena mereka booking tempat mungkin di lapangan. Kalau sampai Musholla Fatur Rahman ini kosong, satu waktu saja, zuhur aja kosong, asar aja kosong, tidak ada orang sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung ini dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Gara-gara Pak polisi nggak kita sebut karena ada orang. Istahwadzat alaihimus syayatin. Semuanya dikuasai setan. Bolak-balik kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan tidak pergi. Kenapa? Karena kamu meninggalkan musola, tidak lagi ada sholat berjamaah. Jadi saya yakin dan percaya melihat Musholla Fatur Rahman ini memang sholat berjamaahnya full insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Faiz, beliau ini dari TV One, memang beda. Hanya Ustaz Somad hanya kultum 7 menit saja. Maka dari tadi saya ngelihat jam dinding sudah 10 menit. Itulah pertemuan, ini namanya ceramah pemanasan. Nanti kita ketemu di tanah lapang insyaallah. Siap?
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.